Baik Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cuma suara ibu-ibu yang bermain. Memang dilihat dari dalam memang emak-emak yang bermain ya Pak. Oke, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke ayah bunda, supaya nggak tekan balik, kami ada tepuk-tepuknya ya bunda. Siap ya bunda? Siap. Tapi kami mau ya bunda berdiri dulu. Oke siap. Ini tepuk-tepuknya ya bunda, kami searching di YouTube nih bunda. Capek kami searching ini. Oke? Tepuknya kayak gini bunda. Nama tepuknya tepuk Pak Dung Dung. Apa yang benar? Tepuk Pak Dung Dung. Contoh, tepuk Pak Dung Dung. Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Dang 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 dang. Pertama, yang kedua, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Ding 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 ding. Yang ketiga, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Dung 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 dung. Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Yang ketiganya iye semangat. Bisa? Siap ya bunda? Kita coba dulu. Siap? Tepuk Pak Dung Dung, Pak dang 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 dang, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Ding 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 ding, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Ding 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 ding, dang 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 dang. Ding 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 ding, dung 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 dung. Semangat, Masya Allah. Tapi sekali lagi bunda, kurang ya. Siap? Tepuk Pak Dung Dung, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Dang 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 dang, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Ding 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 ding, Pak Dung Dung, Pak Dung Dung. Dang 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 dang, dang 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 dang. Ding 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 ding, dung 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 dung. Semangat. Walaupun ayahnya tidak apa-apa, masih berdiri ya bunda, masih berdiri, masih ya bunda. Satu kali lagi, kita ada iya lagi bunda. Kalau kami ucapkan siapa kita, ayah-ayahnya mengucapkan ayah almanar. Kalau bunda, bunda almanar. Tidak diam aja, tapi pakai gerak. Siap? Siap. Kemudian kami katakan lagi, ayah bunda almanar, kami harmonis, penuh cinta. Allahu Akbar. Siap? Oke. Yang siap-siap aja ya. Siapa kita? Ayo terus semangat ya. Kami lagi. Siapa kita? Pakai gerakan lah. Oke, kami ulangi sekali lagi. Siapa kita? Ayo bunda amanah, kami harmonis, penuh cinta. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu. Tapi ayah bunda boleh duduk. Semangat ya bunda. Semangat. Kayaknya nggak sabar lagi ayah bunda ya. Coba ayah bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak materi yakni Rahman Hakim
yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Amanat Mulia, yang kami hormati Bapak Ketua Komite sekaligus para staf dan anggotanya, dan yang kami hormati ayah bunda yang sangat luar biasa, wali murid siswa siswi SDIT Amanat Mulia yang sudah kiranya berhadir di acara kita yang berbahagia ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kami agak nervous ini udah. Oke, baik ya Bunda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Yang Bunda yang sudah sudi kira datang ke acara kita ini. Kami merasa sangat bangga ya Bunda, sangat senang sekali bisa menghadirkan acara yang luar biasa ini ya Bunda, yang mana kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dan sangat relevan bagi kehidupan berkeluarga, yakni tentang keterbukaan dan keharmonisan dalam hubungan orang tua dan anak. Untuk itu ayah bunda, sedikit kami ingin sampaikan tentang pemateri kita. Beliau adalah Bapak Rahman Hakim, MA CHT CMLP, yang mana beliau adalah sebagai founder Master Trainer of Ibrahim Institute, juga sebagai founder of SDIT Quantum School Master Trainer of Multiple Intelligence, juga sebagai IMAS atau International Motivator Association of Indonesia, juga sebagai Figma Peak Learning and Parenting Specialist, dan terakhir juga sebagai pendamping sertifikasi produk halal dari Halal Mart. Untuk itu ayah bunda, tanpa memperpanjang lagi, mari sama-sama dengan tepuk tangan yang luar biasa kita sambut pemateri yang luar biasa kita kepada Bapak Rahman Hakim. Kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buah tomat, buah kedondong. Kalau semangat, jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika majelis yang tidak ada selawat kepada Nabi di dalamnya, dipastikan di dalam ruangan ini ada aroma yang lebih busuk dari aroma bangkai. Gitu kata Rasulullah SAW. Maka senantiasalah kita, apalagi di bulan kelahiran beliau ini, berselawat kepadanya. Mudah-mudahan syafaat di yaumil qiyamah tentunya. Dan di dunia, mudah-mudahan kita menyempatkan waktu hadir di sini dalam upaya membangun kedekatan dan keharmonisan. Karena bagi Rasulullah, bagi Allah mudah saja. Betul gak? Maka ikhlaskan diri hadir di sini, duduk sejenak. Yang bisnis sejenak ditransisi dulu. Hutang atau sedang lari dari kejaran hutang, mudah-mudahan ada di sini, keluar di sini ada solusinya. Ada penyakit menahun yang Allah tidak angkat-angkat dari tubuh kita, karena kita berharap besar
pada kebaikan anak-anak generasi setelah kita, Allah mudahkan, Allah angkat penyakit itu dari tubuh kita. Dan yang paling hebat lagi, sesuai rencana bagi generasi penerus kita, sepulang kita keluar kita dari gerbang ruangan ini, tidak tahu kenapa semua yang menjadi masalah pengasuhan di rumah kita, baik terhadap diri kita mungkin yang susah kendali diri, emosi susah dikendalikan, finansial susah dihemat-hemat, karena sudah dihemat juga masih kurang. Pasangan yang jarang pulang, tidak bisa dikenali emosinya, sudah bekerja banting tulang, bangun tidur, pulang malam, rezekinya juga tidak cukup-cukup. Anak kita yang sudah kita berikan dengan guru-guru terbaik tapi juga belum baik, mudah-mudahan keluar kita dari ruangan ini, Allah rahmati pertemuan kita. Amin. Allah beri kemudahan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi di keluarga kecil kita, dengan mengizinkan, merelakan, mengikhlaskan. Dan yang paling hebat lagi, kita di sini bertemu dengan guru anak-anak kita. Ingat, mereka ini yang ada di sekitar kita dengan kostum hitam, jilbab berwarna, ada yang sange, coksu, kata kawan saya warna murtad. Ada kawan saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, ini warna murtad. Ustaz, bukan warna murtad, Mas. Ustaz, bukan warna murtad. Tapi begitulah laki-laki tidak peduli dengan warna jilbab ibu-ibu ya. Tapi apapun yang kelihatan, coksu. Sejak kapan ada warna coksu? Sejak kapan ada warna mustard? Sejak kapan ada warna sange? Di samping bahasa Indonesia itu nggak ada bapak-bapak ya. Kami nggak tahu. Tapi bagi kami pesonamu tetap ada di dalam hati kami. Bagi kami pesona itu lebih penting dari warna. Saya kasih contoh sedikit. Nabi Yusuf itu, pernah dengar cerita Nabi Yusuf? Kira-kira pada zaman itu ada nggak orang lain dengan jumlah yang banyak yang tampannya bisa mengalahi Nabi Yusuf? Banyak. Itu dia. Itu dia. Kalau cuma ganteng, itu lewat jalan besar itu setengah jam kita akan menemukan perempuan cantik dan laki-laki tampan berserakan. Kena skincare lewat. Kena apa lagi? Glowing. Lewat yang di rumah. Kalau Ustaz Dasar Latif bilang, yang di rumah dasar biring, dasar sobek, aromanya minyak, dapur, bawang. Begitu lewat jalan raya skincare, glowing, nggak ada tandingannya. Tetapi ingat ya bapak-bapak ibu, bagi kami, bagi Zulaiha mabuk kepayang, terpedaya cinta yang terlarang, jawabannya karena satu, kita punya pesona yang luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Memang hitam tapi pesonanya lebih manis dari kita. Memang tak mancung tapi pesonanya lebih mancung dari yang mancung. Memang tak pandai bahasa Inggris tapi pesonanya lebih hebat dari Ronaldo dan perempuan lainnya. Dan itu adalah kita. Tunjukkan kepada anak kita bahwa ibumu ini yang tidak seberapa, yang tidak seglowing, bapakmu yang tidak sekaya dan tidak setampan, pesonanya mengagumkan bagi orang-orang dan masa depanmu yang ada di luar sana. Itu cukup buat kami membuat kalian menjadi sukses di masa yang akan datang. Karena kami punya pesona. Siapa punya pesona? Kami punya pesona. Siapa punya pesona? Kami punya pesona. Oke. Alhamdulillah. Paling tidak setelah hari ini kita percaya dia ya.
Bunda, saya mau mengenalkan diri gelar yang susah dihafal tadi itu, biar tidak ada salah tafsir di antara kita. Saya bukan orang yang suka sekolah, dan saya wariskan ke anak saya tidak sekolah. Tetapi hari ini beliau ada di Amerika, umurnya kelas 2 SMA. Menjadi apa? Menjadi duta harimau internasional mewakili Indonesia. 10 tahun dia menjadi duta harimau Sumatera mewakili Indonesia. 5 tahun pertama dia dan anak Jogja, 5 tahun kedua dia dan anak Jambi. Dia tidak bersekolah karena bagi saya dan keluarga saya yang wajib itu bukan sekolah, yang wajib itu belajar. Wajib sekolah. Mana yang wajib atau sekolah? Belajar atau sekolah? Belajar. Tetapi sekolah di Almanar pasti belajar. Itu bedanya. Ada sekolah yang habisin waktu lama, isinya anak kita hanya dimarahin, didisiplinkan, dipaksa, dibully, dimotivasi dengan cara yang merendahkan. Kan ada ustaz gitu ya, maksud ibu ini baik, ibu marahin kamu, ibu jemur kamu, ustaz paksa kamu menghafal, itu maksud ustaz baik kepada kamu. Halo? Tidak ada maksud baik dengan cara yang salah. Setuju? Niat baik harus dipersembahkan dengan cara yang baik. Niat baik harus diperlihatkan dengan cara yang benar. Karena anak-anak tidak sepenuhnya memahami pesannya. Anak-anak kadang-kadang tidak mau mendengar pesan kita. Yang mau dia dengar adalah bagaimana kita mengirim pesan. Nah, maaf nak, HP-nya sudah lama. Baru juga sebentar, tadi pakainya habis teman-teman. Karena kita caranya baik, anak-anak mendengarkan cara kita, bukan kalimat kita. Cara yang baik lebih penting dari instruksi yang benar. Kalau kami istilah guru ini, at-tariqatu ahammu minal madah. Ulang lagi, at-tariqatu ahammu minal madah. Cara, strategi, pendekatan itu lebih penting dari materi. Karena anak zaman sekarang, ini anak zaman sekarang nih ya, kalau masalah subjek, HP baru, gadget baru, teknologi baru, kasih ke mereka, di otak atik sebentar langsung bisa. Masukin email, masukin password. Ibunya yang baru pulang HP, Dek, jangan dulu dek, nanti salah. Dek, tunggu ayah aja. Dek, tunggu kakak aja. Takut hang. Pertama nggak bisa bahasa Inggris, dua nggak pernah punya alat itu sebelumnya. Anak-anak kita lahir sudah kena kamera 36. Anak-anak kita lahir belum kena skincare, kameranya sudah skincare. Anak-anak kita belum besar ukurannya, HP sudah bisa nge-zoom ukuran dia. Artinya they are digital native. Anak-anak yang lahir di era digital. Ya, ini ada yang menarik sebelum sampai ke lanjut itu. Saya ini orang aslinya Nusa Tenggara Barat, Bima. Bima. Dan nggak usah cari di peta, nggak kelihatan. Lebih gede, benar meriah dari kampung Bima saya itu. Nggak ada. Tapi perusahaan multinasional yang ada di Jakarta ngambil bawang, ngambil ikan, ngambil kacang tanah, ngambil kacang kuning, kacang merah, kacang kedelai, kacang bawang putih, diekspor ke luar negeri. Harganya grade 1 karena kami nanamnya di bukit, bukan di sawah, bukan di kebun. Bayangkan,
Jadi kayak gini nih makanannya. Bawang putih di tempat kami nggak ada seukuran di Aceh, segini cuman. Untuk bikin sop 1 ayam kampung, kami cuma butuh 2 siung aja, cukup, gak perlu tambah garam. Makan ikan di sana, kalau ibu-ibu goreng, nggak perlu pakai minyak, karena begitu ikannya taruh di atas penggorengan, minyaknya keluar sendiri. Ikannya grade 1, tapi kami nggak makan lagi. Udah di packing sama perusahaan nasional, diekspor. Kami dapat BS-nya, bekas sortir. Bukan sortiran ya, kalau sortiran kan pasti bagus bu. Sortir, nggak sortir, jatuh uang itu buat kami. Masya Allah. Ayah saya itu peternak dan petani bawang merah. Ayah saya itu peternak, jadi peternak tersukses di Nusa Tenggara. Sapinya itu di mana ada gunung tuh pasti ada sapi beliau. Tapi anak-anaknya nggak ada jadi peternak. Jadi sekali-kali kami pulang, saya pulang, itu dibilang begitu kita keluyuran, ini sapi kamu, bapak kamu almarhum, ini sapi Dai, dari 5 sekarang udah 18 dan seterusnya. Yang mau saya bilang adalah sebutan untuk orang tua di Bima, ayah, ibu, sama di Bener Meriah dan Takengon Tusa sama, Ama Ina. Kalau di sini disengaukan jadi Ide. Jadi saya di sini lebih mau dipanggil Ama aja, biar saya berasa pulang kampung. Dan saya berharap setelah ini saya akan sering ke Bener Meriah. Karena terakhir saya ke Bener Meriah itu diundang sama Kementerian Agama untuk sosialisasi yang parenting juga seperti ini, tapi lebih ke guru memberikan ilmu parenting. Dan kalau saya lihat fasilitas seperti ini, saya siap untuk kawal Almanar sampai kapanpun. Karena setelah ini terutama buat Almanar nih. Almanar itu sebagaimana namanya harus jadi mercusuar peradaban Muslim di dunia. Seperti doa yang tadi saya hafal, masnya yang nggak pernah saya dengar, saya cari teks demi teks. Wah, ini luar biasa ini. Bahwa dari sini, dari tempat yang sunyi ini, akan lahir orang-orang cerdas, akan lahir generasi-generasi unggul, akan lahir generasi-generasi Rabbani. Ama ini gak usah kecil hati. Ama ininya bukan siapa-siapa. Iya, kita bukan siapa-siapa, tapi dari rahim kita, dari kecerdasan kita, silakan. Ya, dari rahim kita yang sederhana melahirkan anak-anak hebat dan berkualitas. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi saya ambil Ama ini aja ya. Panggil saya Amma aja. Ayah bunda saya panggil Ama ini. Itu lebih dekat, sepakat? Karena istilah parenting ini itu belakangan. Duluan Takengon Indonesia menyebut apa kalau Takengon nyebutnya? Angkengan. Apa namanya? Hah? Apa namanya? Kalau untuk di benarnya itu angkengan, semacam ada istilah lokalnya. Yang namanya membina, memangku, membesarkan, menemani bertumbuh. Itu di Bener Meriah ada istilahnya. Tadi saya dibilang sama ketua MPD, Pak Damen, dia bilang tadi itu. Di kampung saya juga sudah ada. Nyanyi untuk menghidupkan anak itu tidak ada di luar negeri, yang ada cuma di Indonesia. Itu artinya apa? Kita sudah sadar pengasuhan sebelum ilmu pengasuhan itu ada. Cuma karena pengaruh gadget, nyanyi harus dibarat-baratin, lalu kita doda idinya lupa. Padahal doda idinya subhanallah merdu, pesan spiritual, pesan kepatuhan kepada Allah, pesan kepatuhan kepada orang tua, pesan penghormatan terhadap guru, pesan penghormati dan menyayangi secaya teman. Itu di doda ini isinya itu. Lalu bersalawat, lalu berzikir la ilaha illallah. Bayangkan anak belum bisa paham apa-apa sudah diperdengarkan kalimat thayyibah, sudah diperdengarkan siapa otoritasmu yang harus kamu dengar, bagaimana kamu harus mendengar, dan bagaimana kamu harus membantah
Itu ada di ilmu pengasuhan dengan lokal wisdom kita. Ayah bunda, ama itu baca, tak kenal maka tak kenal maka jelas ketahuan generasi berapa. Kalau didengar sama anak-anak kita yang udah SMA kuliah itu, mama jadul, tua. Biarin, mama jadul. Kamu lahir dari rahim ibu yang bikin kamu hebat. Kamu makan dari rezeki ayahmu yang halal sehingga kamu hebat. Yang benar itu, yang kekinian itu, tak kenal maka ta'aruf. Kalau itu tak kenal maka tak sayang, itu jawabannya Roma Irama banget. Ketahuan zaman itu. Ya, nah, sekarang itu kalau tak kenal maka ta'aruf. Yuk, kita ta'aruf. Saya mau mengenalkan diri yang judul kita hari ini saya modifikasi sedikit tapi arahnya sama. Volumenya di sini lagi, dari sini ya? Di sini aja. Nggak usah dulu. Oke, segitu. Dikit lagi. Siap. Parenting saya nyebutnya parenting almanah. Jadi almanah itu nanti akan menerjemahkan kebutuhan komunikasi, instrumen aktivitas belajar, dan step by step menggali karakter, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Saya bikin menjadi almanah. Apa itu nanti kita lihat. Selanjutnya saya menjelasin yang formal standar. Yang CHT ini apa? CHT itu Certificate of Hypnotherapy. Saya ambilnya di Florida, Amerika. Jadi selain itu juga kita belajar hipnoterapi untuk anak-anak yang kenapa sih anak susahnya fokusnya susah? Kenapa sih anak daya ingatnya terlalu terbatas? Kenapa sih anak itu fokusnya dapat kalau belajarnya di area terbuka? Dan ternyata itu ada rumusnya. Termasuk hari ini saya bawakan door prize juga buat ayah bunda. Mana tadi panitia? Ayah ini kebetulan saya punya kemampuan dan dibantu oleh alat yang namanya yang tadi itu 5 mapping. 5 mapping itu bukan 5 petaan 5, tetapi F yang pertama itu face. Ternyata untuk lihat orang pintar tuh cukup lihat mukanya kita tahu dia pintar. Keren gak? Nama ilmunya fisiognomi. Muka itu umumnya ada 4: kotak, bulat, oval, segitiga. Ama, segitiga kayak mana? Segi 4 kayak mana? Oh ada. Coba bayangin, Umar bin Khattab terkenal apa? Tegas. Terkenal apa? Suara lantang. Terkenal apa? Ayo dong, Umar bin Khattab. Bang berani. Apa lagi? Kuat. Apa lagi? Sayang istri. Sayang istri tapi tidak romantis. Beda kan? Beda. Ada yang suami yang sayang istri itu, bang, langsung kasih. Itu sayang. Tapi gak romantis. Bukan tentang harta bang, tapi aku ingin disentuh. Lain hal itu. Nah, kalau yang romantis itu ada pada Sayyidina Utsman bin Affan. Oh itu romantis banget. Tapi kalau dikasih masalah stres. Makanya Utsman bin Affan itu dikit-dikit makan-makan. Makan-makan. Lagi konflik, makan aja dulu nanti ada selesainya. Makanya gitu. Jadi tipikalnya ada. Dan semuanya ternyata begitu saya tarik ke ilmu fisiognomi, ternyata 4 khalifah kita itu ada di kategori bentuk muka yang tadi saya sebut. Pertanyaannya, muka kita bentuknya apa? Ayah ya, sekarang ada muka yang udah nggak pada tempatnya. Tiba-tiba kok lancip, kemarin lurus bajunya, kok tiba-tiba ininya ada segala macamnya. Hati-hati dengan perempuan, ya, hati-hati. Yang ciptaan Allah aja berani dirubah, apalagi kita yang suruh.
Tapi bukan ibu-ibu di sini. Tapi itu sengaja dibuat kadang-kadang biar kita tampak pesonanya lebih hebat. Padahal kita udah buat deklarasi tadi kan. Kita nggak butuh alis lancip, kita nggak butuh alis hitam tebal, kita nggak butuh daging lancip. Kita butuh pesonamu yang bikin kami mempesona kepadamu dan kami tertarik untuk pulang. Yakin, katanya yakin. Yakin, katanya. I-nya interaction. Bagaimana kita kayak tadi kalau ngomong agak bungkuk, ini saya tahu banget itu. Kalau saya suruh deskripsi 50 lembar saya bisa catat orang kayak gini kategorinya seperti apa. Nah pasti ini menantu yang baik. Ada menantu yang sini tak? Oh enggak. Ini menantu yang baik. Kenapa baik Ustaz? Karena benar-benar kan menantu. I-nya, V-nya voice. Suara orang itu cuma ada 3, melengking, mendatar, ada 4, menanjak, berdatar, menurun, dan mengayun. 4 aja. Dan yang terakhir emotion, cara dia bereaksi. Saya sudah fingerprint salah satu murid Ibu Dina. Siapa yang saya punya? Devina ya. Ibu Dina ya. Siapa tadi yang kasih nama? Fatah ya. Nanti saya akan tunjukkan hasil print out dari Fatah. Farhan, sorry ya Allah. Farhan. Nanti saya di akhir sesi saya akan perlihatkan apa analisa buat Farhan. Ada mamanya atau ayahnya Farhan di sini? Mana? Oh subhanallah, Abi beruntungnya. Kenapa dikasih ke Farhan? Hal ka'annahu muflihun daiman. Ya, dan nanti ayah akan dapat satu door prize dari Almanar dan saya, karena itu harganya bisa 350 sampai 500 ribu. Tapi ayah akan dapat satu orang. Bukan buat ayah, mungkin mau dikasih buat anaknya, cucunya, atau istri. Kenapa sih susah dipahami? Lalu di fingerprint. Oh ternyata bukan di situ powernya. Bacaan Allah kepada dia akan jadi orang yang tangguh. Lalu ayahnya nyuruh dia di rumah. Dia sukanya pekerja, tapi dikarantina di rumah. Berarti yang Allah berikan itu gak kebaca sama suaminya, gak kebaca sama orang tuanya. Gitu juga kita. Jangan-jangan ini kita sebenarnya orang rumahan, sukanya beres-beres, rapi-rapi, enough. Tapi tuntutan ekonomi kita harus kerja dua-dua. Lalu gagal terus, gagal maning, gagal gak cukup-cukup uangnya. Karena takdirnya Allah berikan kamu di rumah rezeki dari suamimu berlimpah 3 kali lipat buatmu. Karena kenapa? Karena kita gagal membaca. Halo, ada yang kenal ini? Kenal? Saya ambilnya foto lama. Pertemuan kita hari ini di sini bukan karena hebatnya ayah dengan finansial dan keuangannya, bukan hebatnya ibu. Selalu di forum parenting itu yang mau kita sanjung-sanjung dari sebuah pertemuan itu guru. Saya kemarin sempat berdebat dengan salah seorang hebat. Kalau saya sebut namanya pasti ayah bunda Amainnya kenal. Saya bilang siapa saja boleh cerita pendidikan, siapa saja boleh mengkritik pendidikan, siapa saja boleh. But you know why? Tahu nggak Bapak? Pendidikan itu rahimnya itu ruang kelas. Saya ulangi lagi. Pendidikan itu rahimnya itu ruang kelas. Kalau ruang kelas gagal mentransformasi nilai, rahim itu adalah dalam proses penciptaan manusia disebut qararin makin. Tempat yang suci, yang hebat, yang kuat. Di dalamnya rahim ibu-ibu itu ada juri yang hebat. Begitu dikirimkan sperma, lalu proses lalu memilih gen terbaik untuk mewariskan nilai, itu pasti adalah rahim yang hebat. Artinya kalau sudah hadir ke muka bumi, pasti itu maha karya yang dahsyat. Sepakat? Setuju? Bapak Ibu, kalau ada produk, ini contohnya poin tadi. Tiba-tiba dibilang sama pabrikannya,
ternyata ini bisa meledak sendiri kalau dalam kepanasan sekian. Pertanyaannya, oleh produsen, jika dikatakan ini produk gagal, apa yang dilakukan oleh pabrik? Ditarik, diapakan lagi? Dimusnahkan, diapakan lagi? Dihancurkan, diapakan lagi? Berbagai macam. Pertanyaannya, kalau kita nggak pandai bersyukur, melihat nilai baik, melihat pesan yang Allah berikan dengan diwariskan anak-anak kita, lalu kita bilang, kenapa sih nak kamu terus kayak gini, susah diatur dan segala macam. Ya Allah, jangan-jangan kamu, ayo berani bilang produk gagal. Ingat, produk gagal itu akan dimusnahkan, produk gagal itu akan dihancurkan, produk gagal itu akan ditarik kembali oleh penciptanya. Mau? Mau nggak? Mulai hari ini sempurnakan baca rencana Allah atas anak-anak kita. Bukan belajar, bukan kerja aja. Baca orang yang desainnya, baca sang Khalik. Ya Allah, ma'arata bima khalaqta. Engkau menginginkan apa dari Ahmad, Farhan, sebut namanya? Aska, siapa namanya? Syauqi. Ya Allah, apa yang kau inginkan dari Syauqi, Aska, Farhan hadir dalam rahimku. Lalu engkau amanahkan aku untuk membesarkan. Karena ada di antara kita yang capek berbulan bertahun-tahun gak dapat, gak kebagian, belum diwariskan keturunan. Tapi ada kita yang tidak punya rencana, melek aja langsung jadi anak. Berarti Allah punya rencana hebat. Dan Anda pasti berkualitas untuk anak-anak tersebut. Makanya doanya, ya Allah, doanya apa? Rabbi habli. Ayah aja. Doanya apa? Sekali, dua kali lagi. Sekali lagi. Karena kadang-kadang Allah itu nggak mau baca hati kita, karena kita nggak serius. Ya Allah, Engkau tahu yang aku inginkan, ya Allah. Ada yang doa itu? Ya Allah, Engkau menciptakanku dan Engkau pasti maha berkehendak atas keinginanku. Jadi Allah suruh baca keinginan kita. Di sana tuh ada yang tulis, ya Allah, anakku 6, rezekinya 250.000 per hari. Ya Allah, nggak cukup ya Allah. Disebut angkanya nggak kebagian. Terus kita suruh baca pikiran Tuhan mau dibagi. No. Kita harus sebut, kita harus minta. Apakah salah caranya? Nggak salah. Ada yang lebih ekstrim memintanya. Betul nggak? Yang ekstrim meminta, yang memintanya dengan penuh pengharapan, munajat, lailan wa naharan, syughlan wa naimah. Sambil tidur, sambil sibuk, sambil bekerja, minta, berharap terus. Sementara di sana ada yang bekerja, nggak berharap rezeki, tapi mau dikali-kali dengan jumlah yang unlimited. Tapi Allah kasih tabarrujul jahiliyah, dikasih rezeki untuk menggoda dengan tabarruji. Baru-barusan kedapatan cicilan mobil Alphard sekian, segala macam. Sekiranya mobil Alphard kaya. Rupanya nyicil pakai uang negara. Enakan juga motor butut kita yang ngerti waktu jalan gitu kan. Ya Allah, nak, ayah depan, adik dorong. Wah, itu bangga. Itu kalau disuruh mereka ulang dan mengulang, nggak mau. Makanya ayah bunda ya, yang jarang antar anak sekolah, nanti kalau dia umurnya sudah 11 tahun, jangan mimpi dia mau diantar. Dia anak-anak 11, apalagi klimaksnya di umur 12-13 tahun, anak-anakmu bukan lagi milikmu di usia tumbuh kembang. Lalu dia milik siapa? Milik keinginan teman-teman sebayanya. Kalau bapak ibu beli jilbab yang warna murtad tadi itu,
beliin warna itu, sementara kawan-kawannya nggak ada yang punya, dia nggak bakalan pakai. Beliin handphone yang canggih sekalipun, sementara kawan-kawannya nggak pakai, dia nggak bakalan mau terima. Dia beliin Honda motor yang canggih, yang keren, terbaru, tapi kawan-kawan nggak pakai, dia nggak bakalan mau. Karena kenapa? Solidarity of peer group, solidaritas teman-teman sebaya. Di saat itu kita nggak didengar, ya didengar. I don't know, I don't care. Ikuti kalimat saya dan tangan saya. I don't know, I don't care. I don't know, I don't care. Bukannya nggak boleh itu ama? Iya nggak boleh, tapi lakunya begitu. Bukankah itu salah? Iya itu salah. Tapi lakunya di umur itu, di transmisi akil baliknya, dia pasti melewati masa itu. Gagal kita mengintervensi, tiba-tiba marah. Kamu nonton apa? Kenapa lama kali? Kenapa habis pakai? Hati-hati, usia transmisi hasil balik adalah saat-saat di mana harus semakin dekat sama anak. Coba saya mau tanya, yang tahu jawabannya berdiri. Untuk ayah, kapan terakhir siapa yang hari ini sudah pegang pipi anak laki-laki? Berdiri. Ada yang pelukannya gini-gini, Ustaz, mohon maaf. Ada yang salah ya? Contoh kualitas hugging yang baik. Ingat, satu, jika hanya memeluk 4 kali dalam sehari, anak-anak akan diam saja. Kalau satu hari 8 kali, perhatikan bahunya, percaya dirinya akan meningkat. Kalimatnya akan baik, percaya dirinya bertumbuh setiap hari. Tapi kalau 12 kali dia percaya diri, dia akan sehat. Lebih dari 12 kali dia akan percaya diri, dia akan sehat, dia akan bela keluarganya mati-matian. Mau berapa kali? Mau berapa kali? Kalau cuma sekali bisa apa? Hei, pin ATM jangan digit. Pin ATM berapa digit? Terus sekarang kita mau tikling cuma 1 kali, nggak keluar duitnya. Mulai hari ini, mulai dari 4 kali, biar nanti nggak diketahui. Ama, tahu kenapa? Udah lama nggak tikling, udah lama nggak hugging, dianehin sama anak. Sama bahaya. Makanya mulai hari ini pelan-pelan, jangan langsung hugging. Maaf gitu kan. Lama-lama, hari ini aku belum bercandain sama Ama. Berarti dia udah minta lah. Kalau sama mamanya saya nggak suruh, hal lain. Terserah cara masing-masing. Kalau yang ini buat anak, cara hugging akan lebih bypass, hebat lagi kalau huggingnya itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya mau cerita dulu. Tadi malam satu mobil sama saya ada bapak-bapak. Jadi bapak ini kayaknya ngerti ilmu parenting. Begitu saya telusuri dari telepon-teleponnya, ternyata guru. Ama, hampir setiap jam. Saya nggak tahu itu perintah dari sebelah sana atau tidak. Tanya Ama di mana? Tanya Ama kapan pulang? Karena teksnya kaku. Ama kapan pulang? Kok Ama nggak pulang-pulang? Ama pulangnya sama siapa? Kok lama kali? Kalimatnya kopian gitu. Ketahuan. Kalau kalimat anak-anak,
agama itu kalimat anak-anak. Ini kalau kalimatnya yang kayak tadi ada pengarah kalian.